wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan praktek persidangan cerai talak antara Bintang bin Agus sebagai pemohon dan Alia binti Ahmad sebagai termohon. Saya Natilatul Umalia berperan sebagai hakim ketua. Dan saya Bida Firmansyah sebagai pemohon. Saya Alia sebagai termohon. Saya Elvin Kumala sebagai saksi 2. Saya Ahmad Faiz Darwaini sebagai panitera pengganti. Saya Elvira Zahra sebagai mediator. Saya Muhammad Yusuf sebagai hakim anggota 1. Saya Jenara Sermanisari sebagai hakim anggota 2. Saya Widya sebagai dokumentasi. Saya Haji sebagai saksi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat persidangan. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat yang mati-mati serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung tidak dilarang makan, minum, merokok, membaca orang, mengobrol, atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan, handphone atau menikah atau tidak menerima telepon. 4. Dalam ruang sidang, saya pun harus menunjukkan sikap hormat. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk dilaksanakan dengan cermat. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2025, di ruang sidang 4 akan dimulai. Yang terhormat majelis hakim agar memasuki ruang sidang. Kepada hadirin mohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini Sabtu 21 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil nomor perkara 11.160/PDD-G-2025 Pengadilan Agama Banyuwangi. Antara pemohon Bintang bin Agus melawan pemohon Alia binti Ahmad, dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat siang, pemohon. Bagaimana? Apakah pemohon sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana untuk termohon? Selamat siang. Selamat siang. Apakah termohon sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sebelum kami memeriksa perkara pada hari ini, silakan kepada pemohon dan termohon untuk menyerahkan identitasnya terlebih dahulu. Silakan untuk maju ke depan. Baiklah, apakah benar saudara pemohon bernama Bintang bin Agus? Benar sekali. Umur 30 tahun, lahir di Banyuwangi pada 22 Oktober 1995. Ya. Agama Islam, pekerjaan kontraktor. Ya.
Alamat Dusun Sumber Luhur, Kecamatan Tegal Bimo, RT 1 RW 1, Kabupaten Banyuwangi. Benar. Selanjutnya untuk termohon, apakah benar saudari bernama Alia binti Ahmad? Benar yang mulia. Umur 27 tahun, Benar yang mulia. agama Islam, Benar. pekerjaan ibu rumah tangga, Benar yang mulia. lahir di Banyuwangi pada 9 Maret 1998. Benar yang mulia. Alamat Jalan Tunggul Ametung, Gang nomor 2, nomor 16, Kelurahan Cibalenan, Kabupaten Banyuwangi. Benar yang mulia. Baiklah, apakah pemohon pada sidang hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Tidak. Untuk termohon, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara pemohon, silakan dipertimbangkan kembali keinginan saudara untuk bercerai, mengingat kehidupan rumah tangga saudara dengan termohon sudah berjalan cukup lama. Maka lebih baik perkara ini diselesaikan secara damai, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perceraian. Maka dipertimbangkan kembali keinginan pemohon untuk bercerai dengan termohon. Silakan kepada hakim anggota untuk menasihati pemohon dan termohon. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk saudara pemohon dan untuk saudara termohon, sebelum perkara ini kami periksa, kami mengajak saudara sekalian untuk merenungkan kembali bahwa makna kebersamaan, rumah tangga yang rukun, serta rasa cinta kasih. Jika ada perselisihan, maka diselesaikan dengan baik-baik saja. Lebih baiknya saudara pemohon dan saudari termohon lebih mengedepankan komunikasi yang baik dan jangan cepat memutuskan untuk bercerai. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan damai saja. Bagaimana untuk saudara pemohon? Apakah perkara ini akan dilanjut atau dicabut saja? Lanjutkan saja. Bagaimana untuk saudari termohon? Apakah perkara ini akan dilanjut saja atau dicabut? Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya, tetapi dari pihak pemohon bersikukuh untuk bercerai dan mengubah saya, jadi dilanjutkan saja yang mulia. Baiklah saudara pemohon dan termohon, mengingat upaya damai pada hari ini tidak berhasil, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka akan dilaksanakan mediasi. Untuk saudara pemohon dan termohon, apakah akan memilih mediatornya sendiri atau majelis hakim yang menetapkan? Terima kasih, saya menyerahkan kepada majelis hakim saja. Bagaimana untuk termohon? Itu bisa ya. Baiklah, sebelum itu majelis hakim akan membacakan surat penetapan mediator. Penetapan nomor 43 garing PDT-G garing 2025 garing PA Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Majelis Pengadilan Agama Banyuwangi membaca surat permohonan pemohon tertanggal nomor 43 garing PDT-G garing 2025 garing PA Banyuwangi dalam perkara cerai talak antara Bintang bin Agus sebagai pemohon melawan Alia binti Ahmad sebagai termohon dengan amar menetapkan 1. Menunjuk saudari Alfira Zahra SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 43 garing PDT-G garing 2025 garing PA Banyuwangi. 2. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari tanggal terhitung sejak penetapan ini. 3. Memerintahkan mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 21 Juni 2025, Ketua Majelis Hakim Dr. Nazila Tumalia SHMH ditandatangani.
Baik, sidang pada hari ini ditunda sampai minggu depan. Minggu depan tanggal berapa, Panitra? Tanggal berapa Juni? Baiklah, sidang pada hari ini ditunda sampai tanggal 28 Juni 2025 dengan agenda pembacaan hasil mediasi dan pembacaan surat gugatan. Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Alfira Zahra SHMH. Saya di sini selaku mediator yang ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Bapak dan Ibu atas perkara gugatan nomor 43 garing PDT-G garing 2025 garing PA Banyuwangi. Di sini saya cek identitas dari Bapak dan Ibu terlebih dahulu ya. Untuk saudara pemohon atas nama Bintang ST Tin Agus berumur 30 tahun, lahir di Banyuwangi 22 Oktober tahun 1995, beragama Islam, pekerjaan kontraktor, alamat tempat tinggal di Dusun Sumber Luhur, RT 15 RW 2, Desa Tegal Trimo, Kecamatan Tegal Trimo, Kabupaten Banyuwangi. Oke, selanjutnya untuk saudari termohon atas nama Alia binti Ahmad, berumur 27 tahun, lahir di Banyuwangi 9 Maret 1998, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamatnya Jalan Tunggal Ametung, Gang 2 nomor 16, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang perkara perdata untuk dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Di sini apakah Bapak dan Ibu bersedia saya sebagai mediatornya? Bersedia. Baik, saya akan meneruskan. Saya akan memiliki 3 sesi. Yang pertama yaitu peristiwa. Bapak dan Ibu, saya berikan waktu untuk menceritakan peristiwa bagaimana awal mula Bapak Ibu bertengkar. Yang selanjutnya yaitu upaya penyelesaian titik tengah dari Bapak dan atas permasalahan Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga yaitu upaya perdamaian. Apakah upaya ini berhasil atau gagal? Nanti kita lihat. Baik, yang selanjutnya saya berikan waktu untuk pemohon untuk menjelaskan bagaimana awal mula peristiwa. Baik, untuk awal mula sebenarnya aku konflik ini sebenarnya awal hubungan kita baik-baik saja sampai kita 2 tahun sampai 3 tahun itu masih tidak ada konflik apapun, tidak ada sidang apapun. Tetapi di setahun atau 2 tahun terakhir itu sering ada apa itu kemana sering gak tahu ada aja gitu. Terus karena kan emang saya tahu kalau ini kan jaraknya emang sering nggak dekat gitu kan, jauh-jauhan. Tapi kan saya juga ingin pulang. Dan permohon dari saya untuk masalahkan hal itu. Kan saya juga kerja dari berpergian itu bukan senang, tapi kerja untuk ketinggian. Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak termohon silakan menceritakan. Baik, terima kasih. Pernikahan saya sudah berjalan 5 tahun lamanya. Sejak 2 tahun belakangan, kami berdua sering cekcok dalam rumah tangga. Dikarenakan kami yang jarang pulang, jarang berwaktu untuk saya. Maka dari itu saya sedikit merasa kesepian dan akhirnya saya memilih untuk karena kami jarang pulang dan jarang ada waktu, maka dari itu saya
marah pada suami maka tidak ada waktu dan Kan sudah. ya dan dia kalau dihubungi juga sulit karena hidup dia itu kan Pasti balik, tapi kemana itu on time kan lagi kerja di lapangan maka pegang HP dulu. itu yang buat saya merasa kayak suami nggak ada perhatiannya sama saya. Apa sudah cukup? Sudah. Terkait titik awal permasalahannya berarti karena kurangnya komunikasi ya. Dan saya ingin Anda juga ingat pas saya pulang hari ini dia keluar sama dia lain. Tetangga saya melihat kalau istri saya ini pulang tengah malam sampai tengah malam dengan pria lain. Dan itu yang saya mau bermain. Sebelumnya suami saya sudah mengetahui dan mengenal juga sebelum kami menikah. Kalau itu teman Dan saya. dia tidak izin. Emang kalau teman kan harus izin. Kamu Kan sudah dapat izin. dihubungi, kamu sudah dihubungi. Jadi aku susah menghubunginya. Jadi satu-satu kita lebih dahulu ya untuk menjelaskan. Silakan Bapak. Nah dari situ mah etikanya kurang baik. Apalagi dia sebagai istri kan harus sadar kalau sudah berkeluarga. Kan dari situ dia tidak ada izin. Meskipun hanya teman, katanya cuma teman kan nggak tahu. Saya kan nggak sama dia. Saya kan di Tapi aku luar coba kota. aja, nggak sendiri. Aku sama temanku yang Emangnya kalau emangnya tahu. Kamu kan pulangnya tapi juga belum tidak. Dilanjutkan Bapak. Jadi itu mungkin saya hitam atau mungkin gitu. Karena saya kan kerja buat dia, buat kemudian dia lah. Tapi saya merasa kecewa dari hati itu. Untuk itu, apakah sudah cukup atau ingin menambahkan? ya jadi berhenti di awal karena dia sudah berselingkuh sama suami saya Nah sendiri. itu emang selingkuh. Emang apa itu namanya? Jadi kan kamu sebelumnya sudah kenal juga kalau itu. Emang kalau kenal nggak harus izin. Aku kan sudah izin, tapi kamu nggak balas ya. Kalau aku udah balas kan harusnya. Sadar ya Bapak. Nah itu karena saya juga berselingkuh, akhirnya saya memilih untuk meninggalkan rumah dan di sana pihak pemohon suami saya itu mendesak dan melakukan kekerasan terhadap saya. Apakah sudah cukup atau selanjutnya saya akan memberi solusi? Saya sudah beritahu kepada dia untuk ikut saya keluar kota, tapi dia menolak dengan alasan siapa yang jaga rumah, siapa nanti kan kalau dia nggak di rumah katanya jauh dari orang tua. Kalau orang rumah butuh apa-apa, katanya juga nggak ada yang ngurus di rumah, seperti itu alasannya. Kan saya udah bisa mencari solusi, membicarakan dengan baik, tapi dia menolak dengan alasan itu. Permasalahan Bapak dan Ibu itu terkait kekurangan komunikasi antara dua arah. Karena di dalam rumah itu harusnya terjadi komunikasi antara dua arah. Apakah Ibu mengetahui pekerjaan Bapak sering keluar kota? Tapi Ibu sanggup untuk berhubungan secara jarak jauh? Sanggup, karena memang 2 tahun belakangan ini yang kami sering melakukan dekor. Jadi awal mulanya Mulanya dia keluar sama pria lain gitu. Jadi jarang ada waktu. Dan jarang pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah Bukan solusi lah. 3 hari 4 Itu hari. bukan solusi. Jadi saya harus mana perhatian. berarti Bapak masih sering pulang ke rumah. Pasti kalau saya udah beres semua, pasti saya pulang. Untuk Bapak untuk mau damai atau mau melanjutkan perkara ini? Saya udah berusaha bisa membicarakan yang seperti saya sampaikan tadi, tapi dia menolak dengan alasan demikian seperti tadi. Terus kalau saya meneruskan mungkin akan menjadi siklus seperti ini. Jadi saya mungkin capek aja seperti itu. Kalau saya kekeh meneruskan, sedangkan saya beri solusi
terpenulah dengan alasan yang tadi, kan itu akan jadi bukan terus. Atau seperti ini Bapak, saya ada sedikit solusi. Kalau Bapak dan Ibu memang mau berdamai saja mencabut perkara ini, Bapak dan Ibu membuat pernyataan atau perjanjian untuk sanggup dalam hal ditinggal suami bekerja keluar kota atau tidak lagi pergi tanpa izin, karena bagaimanapun istri keluar rumah harus dengan izin suami. Dan juga suami hanya memberi saya nafkah akhir, dan saya juga kan butuh. Kita sudah saling berumah tangga, sudah selayaknya suami dan istri, dan harus adanya nafkah baru juga. Dan suami juga karena jarang pulang dan tidak pernah memberikan saya nafkah batin. Gimana ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang saya mengakui kalau lama, tapi waktu lama dan pulangnya memang sering pulang, tapi tidak lama dengan jangka waktu yang tingkat dalam 1 minggu jelas seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu itu kurang komunikasi. Sebaiknya untuk komunikasinya ditingkatkan lagi. Karena kembali lagi, perceraian ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bapak pada saat akad nikah itu Bapak telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Apakah tidak ingin dipertahankan? Karena dalam 5 tahun ya, terhitung 5 tahun hubungan Bapak dan Ibu, pastinya sudah melewati duka dan duka, pastinya ada kenangan-kenangan indah. Jangan hanya karena masalah sepele Bapak emosi sesaat lalu berpikir dengan emosi, berpikir cepat, penuh emosi itu bukan solusi Bapak. Bisa dipikirkan dengan baik-baik sebelum memutuskan jalan. Apakah dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan? Sudah. Tapi masih belum ada. Baik, untuk terakhir kalinya saya menanyakan, apakah Bapak dan Ibu akan melanjutkan perceraian ini atau berdamai? Saya ingin melanjutkan karena dari jawaban saya kan dari pulang saya tanya, tapi saya dia seperti itu. Untuk Ibu bagaimana izin karena dari pihak pemohon atau suami saya juga ternyata yang bersikeras untuk menjelaskan saya kembalikan ke saya. Yang berarti saya simpulkan untuk hasil mediasi kali ini janggal ya dari Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bisa mendalami hal ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas kesempatan dan waktunya mau hadir dalam sesi mediasi hari ini. Semoga menemukan titik terang dalam permasalahan rumah tangga Bapak dan Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu tanggal 28 Juni 2025, pengadilan di ruang tindak 4 akan dimulai. Kepada yang terhormat Majelis Hakim akan mengikuti ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum persidangan pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Sabtu 28 Juni 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, dipanggil nomor perkara 43 dari PDT titik T dari 2025 dari P Pengadilan Agama Banyuwangi antar pemohon Bintang bin Agus melawan termohon Alia binti Ahmad. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat siang, saudara termohon. Selamat siang. Apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Selamat siang, saudari termohon. Selamat siang. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, bagaimana perkembangan terakhir kondisi rumah tangga saudara? Apakah perkara ini akan dicabut saja atau dilanjutkan? Bagaimana pemohon? Alhamdulillah saja. Bagaimana termohon? Lanjutkan saja yang mulia. Baiklah, majelis hakim sudah menerima hasil laporan mediasi dari mediator antara pemohon dan termohon dan hasilnya gagal. Maka oleh sebab itu disilakan kepada hakim anggota untuk membacakan hasil mediasinya. Hasil mediasi nomor perkara 43 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada hari Rabu 24 Juni 2025, saya Audira Zahra SHMH selaku mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan ini menyatakan bahwa sidang permohonan cerai talak perkara nomor 43 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Agama Banyuwangi antara pihak-pihak Bintang ST bin Agus berumur 30 tahun, lahir di Banyuwangi 22 Oktober 1995, beragama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan strata 1, tempat tinggal di Dusun Sumber Luhur, RT 15 RW 2 Desa Tegalbimo, Kecamatan Tegalbimo, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut pemohon melawan Alia SE binti Ahmad, berumur 27 tahun, lahir di Banyuwangi 9 Maret 1999, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tunggal Ametung, Gang 2 nomor 16, Kelurahan Kebarenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon, bahwa proses mediasi yang ditempuh pemohon dan termohon dalam sidang permohonan cerai talak nomor perkara 43 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Agama Banyuwangi yang kami tempuh telah gagal untuk mencapai kata sepakat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Pemohon mengatakan tidak lagi bisa menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana mestinya karena pihak termohon sudah selingkuh kepada pemohon. 2. Pemohon mengatakan kekerasan fisik yang ada dikarenakan pemohon cemburu melihat termohon pergi dengan laki-laki lain. 3. Pemohon sudah menawarkan untuk ikut merantau, tetapi termohon menolak dengan alasan tidak bisa hidup jauh dari keluarga dan sama saja tetap akan ditinggal oleh pemohon ketika bekerja. Baiklah, hasil mediasi sudah dibacakan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka majelis hakim berkewajiban untuk menasihati para pihak agar perkara ini bisa diselesaikan dengan damai. Maka disilakan kepada hakim anggota untuk menasihati pemohon dan termohon. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, alangkah lebih baiknya jika saudara merenungkan kembali makna perkara ini dan apa dampak ke depannya. Apabila terjadi permasalahan atau perselisihan, lebih baik diselesaikan secara musyawarah dengan cara kekeluargaan demi hubungan pernikahan saudara berdua.
maka alangkah lebih baiknya termohon dan pemohon memilih jalur berdamai saja. Bagaimana dengan pemohon, lebih memilih jalur berdamai saja atau tetap melanjutkan perkara hari ini? Saya ingin tetap melanjutkan perkara. Bagaimana dengan termohon, apakah ingin memilih jalur berdamai atau melanjutkan perkara pada pagi hari ini? Saya tetap melanjutkan saja ikut majelis hakim, putusan majelis hakim. Baiklah, karena hasil mediasi gagal dan upaya perdamaian dari majelis hakim juga tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dan agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan dari pemohon. Apakah termohon sudah menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Baiklah, karena termohon sudah menerima salinan surat gugatan dari pemohon, maka surat gugatan akan dibacakan atau terbacakan. Bagaimana pemohon? Bagaimana dari pihak pemohon? Terbacakan atau dibacakan saja? Terbacakan. Baiklah. Untuk sidang baiklah, karena pemohon dan termohon memilih surat gugatan terbacakan, maka sidang ditunda sampai minggu depan. Minggu depan tanggal berapa, Panitra? Tanggal 5 Juli yang ini. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon. Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kabar pemohon? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah, dan saya siap mengikuti sidang hari ini. Bagaimana untuk termohon? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana saudara pemohon dan termohon? Apakah perkara ini akan dilanjutkan atau dicabut saja? Bagaimana pemohon? Saya ingin lanjut karena saya sudah memberi solusi sebenarnya, tapi dia tidak bisa dengan jawaban seperti yang disampaikan di mediasi, jadi saya ingin kelanjutkan saja. Setelah bagaimana dari pihak termohon, apakah dilanjutkan atau dicabut saja perkara ini? Dilanjutkan saja, yang mulia, saya mengikuti keinginan pemohon. Baiklah, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan jawaban dari termohon. Bagaimana pemohon? Apakah pembacaan jawaban akan dibacakan atau terbacakan? Bagaimana dari pemohon? Silakan dibacakan juga boleh, tergantung termohon. Bagaimana termohon akan dibacakan atau terbacakan? Dibacakan secara tertulis. Baiklah, silakan untuk membacakan jawabannya. Baik, saya akan mengajukan tulisan. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Saya menolak semua tuduhan pemohon kecuali hal-hal yang saya benarkan adanya. Terkait dengan tuduhan berselingkuh itu sama sekali tidak benar yang mulia, karena dia adalah teman sekolah saya semasa SMA. Kebetulan pihak dari pemohon atau suami saya mengetahui bahwa sebelum menikah mengetahui bahwa kalau cowok tersebut adalah teman saya. Jadi sebelum kami menikah itu, pemohon sudah saya kenalkan dengan wilayah tersebut.
Bagaimana? Sudah selesai termohon? Sudah. Apakah dapat dipahami jawaban dari termohon? Sebenarnya ada, tapi ya udah gini aja. Karena saya sudah menyampaikan saat mediasi. Baiklah, atas jawaban termohon, maka pemohon mempunyai hak untuk menanggapinya. Pemohon akan memberikan replik secara tertulis atau secara lisan. Bagaimana? Secara lisan. Baiklah, silakan disampaikan. Baik. Saya membantah dengan saya membantah dengan yang disampaikan duplik atas jawaban atas termohon, karena meskipun itu yang termohon sampaikan itu temannya, katanya temannya, tapi dia tidak izin dengan keluar dengan pria lain, karena dia kan seharusnya sudah sadar kalau berkeluarga, dan apalagi keluarnya sampai tengah malam kan. Sebelumnya kamu kan sudah mengetahui dan mengenal juga. Itu kan kamu udah izin, emang kamu izin. Itu cuma teman. Termohon untuk tenang. Silakan dilanjutkan. Dia tidak ada izin kan, dia seharusnya paham kalau dia sudah mempunyai suami, tapi dia tetap melakukan tindakan tersebut. Makanya saya sangat kecewa dengan tindakan termohon, yaitu istri saya, karena melakukan hal tersebut. Jadi saya naik pikiran atau emosi seperti itu, terjadi konflik seperti ini, dan saya sebelumnya sudah membicarakan terhadap solusi dari permasalahan ini, karena dengan alasan dia tidak bisa jauh-jauh, tidak ada yang ngurus, bla bla bla. Sebenarnya kan saya sudah membicarakan dengan baik-baik dan tidak ada emosi sedikit pun, tapi dia menolak dengan alasan seperti demikian tadi. Seperti itu. Sebelumnya saya sudah izin. Saya sudah izin kepada pemohon lalu suami saya. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, atas replik yang sudah disampaikan oleh pemohon, maka termohon mempunyai hak untuk menanggapinya. Oleh sebab itu, termohon akan memberikan duplik secara tertulis atau secara lisan. Bagaimana termohon? Secara lisan yang mulia. Silakan untuk menyampaikannya. Baik, saya akan mengajukan duplik secara lisan yang mulia. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Bagaimana saya tidak keluar bersama laki-laki tersebut? Saya juga bukan hanya sendiri, melainkan sama teman perempuan saya, sama teman SMA, dan sebelumnya suami saya juga mengetahui dan mengenal sebelum kami menikah. Kamu benar itu sama teman cewek kamu? Kita nggak tahu. Kamu nggak ada kabar. Aku sudah izin, tapi kamu tidak balas pesan aku. Kamu tidak balas. Kamu emang lagi kerja. Emang kamu ada kesibukan. Silakan dilanjutkan, termohon. Dan selama ini saya menghubungi itu sangat sulit dikarenakan pekerjaan suami yang sibuk dan tidak pernah. Lalu kamu keluar seperti itu, kan itu bukan solusi. Karena aku merasa kesepian dan aku juga butuh. Itu solusi. Aku seorang Itu solusi. Pemohon, silakan dilanjutkan. Dan pada suami bukan berubah juga beliau tidak pernah memberikan saya nafkah batin yang mulia. Saya tidak butuh, tidak hanya butuh nafkah lahir, tidak hanya butuh nafkah lahir, saya juga butuh nafkah batin. Sebagai pasangan suami istri, sudah selayaknya berumah tangga, sudah selayaknya bersuami istri. Kan saya sudah kasih solusi kamu untuk ikut. Kan saya sudah kasih solusi, tapi kamu enggak dengan alasan bla 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 bla. Di sana kalau aku ikut juga, apa kamu ada waktu untuk aku? Kan pasti pulang. Pemohon diharap untuk Sudah.
Baiklah, tanya jawab sudah dianggap cukup. Maka untuk agenda selanjutnya adalah pembuktian. Maka dimohon kepada pemohon dan termohon untuk menyiapkan bukti-buktinya dan juga saksi. Masing-masing satu orang yang sudah mengetahui permasalahan tersebut dan sudah dianggap dewasa. Maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk selanjutnya sidang ditunda sampai minggu depan. Panitra, minggu depan tanggal berapa? 12 Juni. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan, hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 dengan agenda pembuktian. Sidang nomor perkara 43 garing PDT-TTG garing 2025 garing PA Banyuwangi pada hari ini dianggap selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Sabtu tanggal 12 Juli 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Selamat siang, saudara pemohon. Apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat siang, alhamdulillah saya sehat dan siap melanjutkan persidangan ini. Selamat siang termohon. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana pemohon dan termohon? Apakah perkara ini akan dicabut saja atau tetap dilanjutkan? Bagaimana pemohon? Lanjut saja. Bagaimana dari pihak termohon? Dilanjutkan saja yang mulia. Baik, untuk acara pembuktian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara pemohon dan termohon, apakah sudah siap bukti dan saksinya? Sudah yang mulia. Sudah. Silakan untuk menyerahkan bukti-buktinya. Baiklah, kepada termohon, silakan maju ke depan. Aku melakukan kekerasan terhadap saya. Saya meninggalkan rumah dan pohon besar dan melakukan kekerasan terhadap saya. Silakan untuk pemohon maju ke depan terlebih. Ya, buat bulan saudan. Apalagi cukup lama ya. Tapi ini, kan saya orang saya belum bisa nah, saya naik exam, jadi saya tanpa belajar melakukan Baiklah, untuk pemohon dan termohon, apakah sudah siap saksi-saksinya? sudah. Bagaimana pemohon? Saya juga sudah siap yang mulia. Silakan untuk memanggil saksi dari pemohon dan termohon.
Terima kasih Ketua Majelis, saudara dan saudari saksi. Sebelum kami meminta keterangan terkait permasalahan rumah tangga pemohon dan pemohon, maka saudara dan saudara tadi akan ditumpah terlebih dahulu. Apakah betul dia? Silakan berdiri dulu. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain yang dari semuanya. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, kalau begitu proses pemeriksaan, karena pemeriksaan saksi kami lakukan satu-satu, maka saksi kedua silakan untuk keluar dari ruang sidang. Saksi pertama, saudara Aji bin Taib, umur 25 tahun, beragama Islam, alamat Banyang, benar? Benar ya, benar. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya tetangga dari pihak pemohon. Tangga dari Pihak pemohon. Apakah saudara mengenal pemohon? Mengenal ya? Siapa dia? Dia istri dari pemohon. Istri dari pemohon. Istri dari bintang. Benar. Sepengetahuan saudara, kapan mereka? Sekitar tahun 2020 ya, Pak. Apakah saudara bisa memberikan Hadir ya. sepengetahuan saudara, apakah mereka dari anak? Belum ya. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka sepengetahuan saudara? Awalnya hubungan rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, tetapi lama-lama hubungan mereka menjadi mulai tidak baik dan tidak rukun. Tidak rukunnya seperti apa? Mereka akhir-akhir ini menjadi sering berkelahi. Apa pemicu dari pertengkaran tersebut? Apakah saudara tahu? Sepengetahuan saya sekitar tahun 2022, Syahatan Malam ini ketahuan selingkuh. Apakah bukti foto ini yang saudara foto dan mengirimkan kepada pemohon? Benar ya? Sepengetahuan saudara, apakah mereka masih tinggal di rumah? Sepengetahuan saya sudah tidak, sekitar 5 bulan yang lalu mereka sudah tidak tinggal di rumah. Baik, sudah. Terima kasih keterangannya. Baik, saudara termohon, apakah Anda menerima keterangan tadi dari pemohon? Untuk saudara saksi pertama, silakan mulai dari lanjutan. Ivan termasuk dari saksi kedua dari pihak saudari termohon Alia bin Ahmad. Silakan. Apakah benar Anda bernama Alvin bin Joko? Benar yang mulia. Saudara tadi sudah disumpah dan saya harap saudara memberikan keterangan sebenar-benarnya. Apakah saudara memiliki hubungan dengan pemohon? Saya teman sekolah dari pemohon yang mulia. Apakah saudara juga mengenal pemohon? Mengenal yang mulia. Apakah saudara tahu kapan mereka menikah? Sekitar tahun 2020 yang mulia. Apakah saudara menghadiri secara langsung? Iya yang mulia. Dan apakah saudara tahu apa permasalahan di antara mereka berdua? Setahu saya termohon ini sering di KDRT oleh pemohon yang mulia. Apakah Anda melihat secara langsung? Tidak yang mulia, tetapi saya diberikan bukti foto dari termohon. Bahwasanya pemohon ini telah melakukan KDRT terhadap termohon. Dan termohon ini sering cerita kepada saya bahwasanya pemohon itu tidak melakukan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah batin kepada termohon karena terang uang. Begitu yang mulia. Apakah
Apakah pemohon dan termohon pada saat ini masih tinggal satu rumah? Sudah sekitar 6 bulanan pemohon dan termohon sudah pisah rumah yang mulia. Apakah saudara pemohon dan termohon sudah mempunyai anak? Belum yang mulia. Apakah saudara tahu pihak keluarga pemohon dan termohon sudah melakukan perdamaian? Setahu saya sudah yang mulia, tetapi tidak ada hasilnya. Baik, saya rasa sudah cukup keterangan saksi dari termohon. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Baiklah, karena pemeriksaan sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Saudara pemohon, apakah saudara bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas selama persidangan perkara ini berlangsung? Saya mau berpendapat atas kesaksian tadi dari pihak termohon. Saya menyangkal tentang yang sering melakukan KDRT. Itu saya nggak pernah, cuma kejadian terakhir saja yang mulia. Bukan sering kan berarti kan berkali-kali. Itu tidak berulang secara berkali-kali. Saya menyangkal dengan pendapat tertentu. Seperti itu. Dan saya ingin melanjutkan. Baiklah, sekarang saudari termohon, apakah bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas selama persidangan perkara ini berlangsung? Saya mengikuti keinginan pemohon saja yang mulia. Untuk agenda sidang selanjutnya adalah musyawarah majelis. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini ditunda sampai minggu depan. Minggu depan tanggal berapa, Panitra? Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 19 Juli 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Sabtu dinyatakan ditutup dan dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Sabtu 19 Juli 2025 dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang pemohon. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat siang, saya keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana untuk saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, untuk saudari termohon dan pemohon, untuk yang terakhir kalinya, majelis hakim ingin menanyakan apakah perkara ini akan dicabut atau tetap dilanjutkan? Tetap lanjut. Bagaimana dari pihak termohon? Lanjutkan saja ini. Dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Apakah saudara pemohon sudah siap mendengarkan putusannya? Siap. Apakah saudari termohon sudah siap mendengarkan putusannya? Saya juga sudah siap yang mulia. Putusan nomor perkara 43/PDT-G/2025 Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara cerai talak antara Bintang bin Agus yang selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Alia binti Ahmad yang selanjutnya disebut sebagai termohon, tentang duduk perkara dan seterusnya, tentang pertimbangan hukum dan seterusnya, mengadili dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menjatuhkan talak 1 raj'i pemohon Bintang bin Agus terhadap pemohon Alia binti Ahmad. 3. Memerintahkan panitia Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi untuk dicetak.
dalam rekonvensi. 1. Mengabulkan permohonan pemohon rekonvensi sebagian. 2. Menghukum termohon rekonvensi nafkah terbutan yang harus dibayar termohon rekonvensi sebesar 10 juta rupiah. 3. Menghukum termohon rekonvensi nafkah iddah sebesar 8 juta rupiah. 4. Dalam rekonvensi dan konvensi membebankan kepada pemohon konvensi dan termohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar 870.000 rupiah. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim, didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Dr. Nadilatul Mulia SMH menandatangani. Hakim anggota Dr. Muhammad Yusuf SMH menandatangani perkara ini. Hakim anggota Dr. Ajeng Rasul Mandasari SHMH menandatangani. Faiz Terwedi SMH menandatangani. Baiklah, kepada salah pihak yang merasa keberatan atau merasa tidak puas terhadap putusan ini, mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan dibacakan. Dilanjutkan dengan pengucapan ikrar. Silakan untuk pemohon maju ke depan. Silakan ikuti kata-kata saya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sebagai pemohon Bintang bin Agus dengan ini saya menjatuhkan talak 1 raj'i kepada istri saya Alia binti Ahmad. Silakan untuk duduk kembali. Baiklah, karena pemohon sudah menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon, maka ikatan pemohon dan termohon maka dinyatakan sudah putus. Maka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.